Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di kajian online ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya, memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk istiqamah di atas sunnah dan di atas Islam yang hak. Tayyib, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian akidah kita yang kita ambil dari kitab Khud Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah, yaitu kitab Khud Aqidatak, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang sahihah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya yaitu mengenal nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Abul Aliyah pernah mengatakan, ma adri ayyan ni'mataini alayya afdal. Saya tidak tahu dua nikmat yang Allah anugerahkan kepadaku mana yang lebih afdal, yang lebih utama. Yang pertama, nikmatin an hadanillahu azza wa jal lil Islam. Yang pertama, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. Kemudian yang kedua, nikmatin lam yaj'alni haruriyan, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dariku pemahaman orang-orang Khawarij. Dari sekian triliun jumlah kaum muslimin yang ada di dunia ini, berapa persen yang memeluk Islam? Kemudian di antara jutaan atau miliaran kaum muslimin yang memeluk Islam, siapa di antara mereka yang Allah berikan hidayah untuk istiqamah di atas Islam dan mempelajari agamanya? Dari sekian manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah untuk mengenal agama Islam, siapa yang di antara mereka yang Allah berikan hidayah untuk mengenal sunnah? Maka sungguh ini nikmat sangat berharga yang tidak bisa dibanding dengan dunia dan seisinya, yaitu nikmat mengenal sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin kita masuk dalam soal yang ke-9, yaitu terkait dengan beriman dengan nama-nama dan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, atau yang dikenal dengan tauhid asma was sifat. Ya, sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sikap mereka terhadap nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan, dan kita tetapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam sunnahnya, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, tanpa mentamsil, mentashbih dan mentafwid.
Kemudian kita jelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, yang dijadikan dalil atau landasan dalam masalah tauhid ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Di sini Allah Tabaraka wa taala menafikan penyerupaan terhadap makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari menyerupai makhluk. Kemudian wa huwas samiul basir. Allah Tabaraka wa taala tetapkan dirinya, Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Di sini ada dua unsur. Yang pertama menafikan, yang kedua menetapkan. Sering saya sampaikan dalam pelajaran sebelumnya, tauhid hakikatnya terkumpul dua hal, ya, al-jam'u bainan nafi wal isbat. Terkumpul antara dua perkara, yaitu menafikan dan menetapkan. Sebagaimana dalam pelajaran tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah sedikit pun. Kemudian kita tetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah Tabaraka wa taala. Di sini terkandung kalimat nafi dan isbat. Kita tetapkan, kita nafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah. Lantas kita tetapkan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Begitu pula dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Kita tetapkan, kita nafikan segala bentuk-bentuk yang menyerupai Allah Tabaraka wa taala, nama maupun sifatnya. Lantas kita tetapkan sifat bagi Allah Tabaraka wa taala. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dia menafikan hal-hal yang menyerupai, yang serupa dengan Allah Tabaraka wa taala sebagai bentuk mensucikan Allah Tabaraka wa taala. Karena Allah sendiri yang menafikan penyerupaan bagi dirinya, dan Allah sendiri pula yang menetapkan sifat baginya, yaitu As-Sami Al-Basir. Ini kaidah yang harus kita garis bawahi. Kemudian juga sebelumnya kita jelaskan tentang kaidah yang dibawakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dirinya punya sifat istiwa di atas arsy, maka makna istiwa maklum secara bahasa. Karena Al-Qur'an turun dengan jelas, sejelas-jelasnya dan mudah untuk dipahami, dengan bahasa Arab yang sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan bahasa Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab agar kalian bisa untuk memahaminya. Jadi makna istiwa maklum, kata Imam Malik rahimahullahu taala, bisa dipahami. Orang yang paham dengan bahasa Arab akan tahu makna istiwa. Wal kaifu majhul, namun membagaimanakan hakikat dari istiwa tersebut majhul, tidak diketahui. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah Tabaraka wa taala pemilik sifat tersebut tidak mengkabarkan bagaimana istiwanya Allah Tabaraka wa taala. Was-su'alu anhu bid'atun. Nah, berarti menanyakan kaifiyah bagaimana istiwa bagi Allah, ini perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam Islam. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani bahwasanya Allah istiwa ala arsyihi perkara yang wajib. Ini merupakan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kiaskanlah dengan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian tadi yang saya bahas, kita kembali kepada pembahasan bahwasannya ketika kita menetapkan nama bagi Allah Tabaraka wa taala, sekaligus kita menafikan hal-hal yang menyerupai Allah Tabaraka wa taala.
Sebagai contoh kita katakan bahwasannya Zaid ini adalah pemberani. Ya, Zaid ini pemberani. Maka kita tetapkan di sini sifat pemberani bagi Zaid. Namun pertanyaannya, apakah menghalangi sifat pemberani bagi orang selain Zaid? Tentu tidak. Ya, tidak menghalangi orang lain punya sifat pemberani seperti Zaid. Karena di sini hanya penetapan saja. Zaid adalah pemberani. Tidak menafikan musyarakah bahwasanya orang lain punya sifat pemberani juga. Dan begitu pula kalau kita katakan tidaklah Zaid pemberani. Zaid tidak pemberani. Maka ini hanya sekedar penafian semata. Ya, penafian semata. Yang kita hilangkan, yang kita ingkari sifat pemberani bagi Zaid. Maka dua kalimat ini tidak menunjukkan kemuliaan bagi seorang Zaid. Coba kita bedakan dengan kalimat tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang pemberani melainkan Zaid. Ini baru maknanya luar biasa. Tidak ada yang pemberani. Kita nafikan ya, pemberani dari orang selain Zaid. Kita nafikan. Kemudian kita tetapkan hanya Zaid saja yang pemberani. Ya. Maka di sini sangat jelas kita menjadikan hanya satu-satunya Zaid adalah sang pemberani. Karena di situ terkumpul dua sifat, dua unsur, yaitu menafikan sifat pemberani dari selain Zaid dan kita tetapkan pemberani hanya pada Zaid. Begitu pula dengan asma was sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Ketika kita tetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa taala, ya, maka di situ pula kita nafikan yang sifat yang menyerupai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah kabarkan bagi dirinya wa huwas-sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat, maka kita tetapkan sifat as-sam'u, sifat mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat melihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pendengaran Allah, penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk. Begitu caranya ya. Jadi ketika kita tetapkan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita nafikan musyabahah, penyerupaan ya dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya sifat mendengarnya Allah, sifat melihatnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan pendengarannya makhluk dan tidak sama dengan penglihatannya makhluk. Begitu ya, begitu. Makanya terkumpul di situ dua unsur, menafikan dan menetapkan. Menafikan ya sifat yang menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala dan menetapkan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala tentu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kesempatan kali ini kita akan jelaskan bagaimana golongan-golongan yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami akan tegaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah wasatiyah, yaitu akidah manhaj mereka di pertengahan. Akidah mereka wasit, yaitu di pertengahan antara yang ghulu, yang berlebihan, yang ekstrim, atau dikenal dengan ifrat, yang berlebihan, dan antara yang tafrid, yang meremehkan, yang menyepelekan. Sebagai contoh, dalam masalah menyikapi pelaku dosa besar, Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan antara Khawarij
dan Murji'ah. Di mana Murji'ah menyikapi pelaku dosa besar bahwasannya pelaku dosa besar adalah kamilul iman, sempurna imannya. Artinya pelaku dosa besar tidak mempengaruhi keimanan dia. Dia tetap sempurna keimanannya. Itu orang-orang Murji'ah. Terlalu menyepelekan. Adapun orang-orang Khawarij, mereka ekstrim, ifrat, mereka ghulu. Mereka menghukumi kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar keluar dari Islam, walaupun dia seorang muslim. Tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Pertengahan antara yang ghulu, yang ifrat, dan antara yang tafrid, yang meremehkan. Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tatkala seorang muslim yang melakukan dosa besar, dia tetap menetapkan dia seorang muslim, namun naqisul iman, namun berkurang keimanannya. Begitu. Baik. Demikian pula dalam masalah ini. Dalam masalah ini, masalah menetapkan asma wa sifat, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara orang-orang yang ekstrim, yang ghulu, yang menafikan nama dan sifat bagi Allah, dan antara orang yang tafrid, yang meremehkan, yang musyabihah, yang menyerupakan nama Allah dengan sifat Allah dengan makhluknya. Ya. Baik. Sekarang saya bacakan golongan yang pertama. Ya, golongan yang pertama, di mana golongan ini dari golongan yang menafikan. Afan? Dari golongan yang pertama, yaitu golongan yang musyabihah, yang menyerupakan atau mumasilah, yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya. Fal qismul awal, golongan yang pertama, al-mumassilah, yaitu orang-orang mumassilah. Perhatikan, musyabbihah dengan mumassilah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini sama artinya ya, menyerupakan. Menyerupakan. Cuma dalam bahasa Arab ada sisi perbedaan. Kalau tamsil dengan tashbih ini ada sisi perbedaan. Kalau tamsil itu adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala min kulli wujuh, dari semua segi. Dari sifatnya Allah disamakan persis dengan sifatnya makhluk. Ini mumassilah. Kalau musyabbiha min ba'dil wujuh, ini tashbihullah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, namun dari sebagian saja, dari sebagian segi. Makanya dalam surat Asy-Syura tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat tamsil, laisa kamisli. Jadi tidak ada yang menyerupai ya dari seluruh segi apapun Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun, tidak ada yang menyerupai. Baik. Annahum asbatu lillahi as-sifat ala wajhin yumasil bi sifatil makhlukin. Golongan yang pertama inilah mumassilah, yaitu mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari segi yang menyerupai sifat makhluk. Mereka tetapkan sifat-sifat Allah, nama bagi Allah, namun mereka serupakan dengan sifat makhluk. Faqalu, mereka mengatakan, lillahi wajhun, Allah memiliki wajah, wa yadan, dan dua tangan, wa ainan, dan dua mata. Kawujuhina, namun apa? Wajahnya Allah sama dengan wajah kita, makhluk, manusia. Wa aidina, dan tangan Allah serupa dengan tangan kita. Wa ayunina, dan kedua mata Allah sama dengan mata kita. Wa nahwu dzalik, dan yang sejenisnya. Jadi mereka menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya.
Apa alasan mereka? Coba kita lihat. Apa sih alasan mereka? Kenapa mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Kita lihat. Wa syubhatuhum fi dzalik. Dan syubhat mereka, kenapa mereka sampai menetapkan yang seperti itu? Annallaha ta'ala khatabana fil Qur'ani bima nafhamu wa naqilu. Kata mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada kita dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang kita pahami, sesuai dengan apa yang kami pahami dan kami tahu, sesuai dengan apa yang kami pahami dan yang kami tahu. Faqalu wa nahnu la nafham wa la naqilu illa ma kana musyahadan fa idza khadabana anil ghaib bi syai'in wajaba hamluhu 'alal ma'lum fi syahid. Mereka lihat nih, mereka mengatakan, dan kami gak bakal paham, dan kami gak bakal tahu, kecuali kita bisa melihat langsung atau menyaksikan secara langsung. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kepada kami tentang sesuatu yang gaib, ya, maka wajib kami bawa kepada sesuatu yang maklum, yang dapat diketahui, yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Ini syubhat mereka. Jadi mereka mengatakan demikian. Ya, syubhat mereka mengatakan kita nggak bakal paham dan kita nggak bakal ngerti apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, kecuali apa yang kami saksikan dari mata-mata kami, ya, dari mata kepala kami, yang kita saksikan di sesuatu yang sudah kita saksikan di alam ini. Ya. Jadi berarti kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat baginya, sedangkan kami nggak tahu apa maksudnya, maka ini mustahil bagi kami. Maka kami nggak bisa memahaminya. Baik. Ini syubhat mereka. Ya. Dan manhaj mereka ini sangat-sangat batil. Ya. Dalam masalah asma wa sifat, orang-orang musyabbihah atau orang-orang mumassilah ini sangat batil, sangat keliru. Ya, terbantahkan dengan apa? Dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, terbantahkan dengan akal sehat. Yang ketiga, terbantahkan dengan panca indera kita menolak. Jadi akal sehat menolak, panca indera kita juga menolak. Dengan pendapat mereka ini, argumen mereka ini. Yang pertama dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah sangat jelas. Allah nyatakan tadi dalam surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sudah terangkan bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun, sesuatu apapun, makhluk apapun di muka bumi ini. Allah sudah terangkan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kenapa kalian serupakan Allah dengan makhluk? Nih terbantah ya, terbantahkan dengan ayat ini. Wa huwas samiul basir, dan Allah tetapkan bagi dirinya sifat as-sami, yang mendengar, al-basir, yang maha melihat. Ya, yang maha melihat. Kalian jangan mengatakan berarti pendengaran Allah serupa dengan makhluk, penglihatan Allah serupa dengan makhluk. Keliru, karena pada ayat sebelumnya Allah telah nyatakan tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun. Nah, Allah yang bilang sendiri. Allah sucikan penyerupaan dari makhluk. Ya, mafhum ini hai muat orang-orang mumassilah, wahai orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dengarkan ayat ini dengan baik-baik. Allah telah nafikan tasbih, penyerupaan bagi dirinya. Dan Allah sendiri yang tetapkan as-sami al-basir, maha mendengar dan maha melihat. Kenapa kalian samakan dengan sifatnya makhluk? Ya, afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak bisa mencermati ayat ini dengan baik-baik?
Ini bantahan yang pertama. Ya. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kau berikan permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan tamsil, penyerupaan bagi dirinya, dan Allah tetapkan sifat bagi dirinya. Ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua. Ya. Bantahan yang kedua secara akal. Tadi dari Al-Qur'an jelas ya, Allah nafikan sifat yang serupa dengan makhluk. Kemudian Allah tetapkan sifat bagi dirinya As-Sami Al-Basir. Tayyib. Kemudian secara akal. Ya. Bahwasanya akal menolak kalau Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk. Kita lihat di sini saya baca kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Takrib Tadmuriyah. Jadi antum para ikhwan yang sudah bisa bahasa Arab bisa langsung merujuk ya. Kitab sangat bagus sekali. Namanya Takrib Tadmuriyah. Ini sebuah ringkasan untuk memahamkan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang namanya Risalah Tadmuriyah. Nah, di kitab Risalah Tadmuriyah memang bahasanya agak sulit ya. Mungkin bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Arab agak sulit. Karena di situ banyak bahasa-bahasa ahlil kalam. Kemudian sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin diberikan rangkumannya, diberikan sebuah pendekatan pemahaman kepada maksud kitab tersebut. Ya, beliau sangat berjasa sekali ya memahamkan kita akan kitab Risalah Syekhul Islam yang bernama Risalah Tadmuriyah. Beliau tulis dengan ringkas namanya Takrib Tadmuriyah. Antum bisa merujuk, itu bagus sekali ya tentang masalah asma wa sifat. Lihat kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, batilnya pemahaman mumassilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Al-ula kata beliau, at-tabayun bainal khaliq wal makhluk fi dzati wal wujud. Sungguh sangat berbeda jauh, telah nampak perbedaan yang sangat jelas antara Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala wal makhluk dengan makhluk. Jadi antara Khaliq dengan makhluk saja sudah berbeda. Ya. Fil dzati wal wujud, dari segi zatnya dan wujudnya. Jadi kita makhluk ya dibanding Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali perbedaannya. Bagaimana mungkin ya akal menolak Khaliq dengan makhluk itu disamakan, akal sangat menolak. Dan kita semua sadar, seorang muslim pasti yakin ya makhluk dengan Khaliq itu tidak sama dari segi zatnya dan keberadaannya. Fahada yastalzimut tabayuna fis sifat. Kalau dari segi zat saja antara makhluk dengan Khaliq itu berbeda, maka mengharuskan berbeda pula dari segi sifatnya. Tuh kan? Jadi zatnya berbeda antara Khaliq dengan makhluk itu berbeda. Maka otomatis sifatnya pun berbeda dong. Kan begitu? Li'anna sifata kulli mausuf taliqu bihi fal ma'ani wal awsafi tataqayyadu wa tatamayyazu bihasabi ma tudafu ilaih. Karena sifat ya, karena sesungguhnya sifat kullu mausufin, karena sesungguhnya sifat dan setiap sesuatu yang disifati maka akan sesuai dengannya. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ketika Allah mensifati dirinya As-Sami Al-Basir, mendengar dan melihat, berarti sesuai dengan keagungan kemuliaan bagi Allah. Kita tahu Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur alam ini, yang menciptakan, yang memberi rizki. Berarti sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah dan tidak serupa dengan makhluk. Kata beliau, karena segala sifat ya, segala sesuatu yang disifati
disesuaikan dengan sifat tersebut. Fal ma'ani wal awsaf, dan makna-makna dan sifat-sifat tataqayyadu, akan terkait, terikat. Wa tatamayyazu, dan akan berbeda. Ya, akan berbeda dan akan teristimewakan. Bihasabi ma tudafu ilaihi, sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Kita semuanya mengakui Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit. Dari seluruh keagungan bagi Allah dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau Allah memiliki sifat-sifat As-Sami, Al-Basir, tentu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah, sesuai dengan yang disandarkan baginya. Jelas tidak sama dengan makhluk. Ya, tidak makhluk. Manusia memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh makhluk, terbatas pendengaran manusia. Penglihatan manusia terbatas. Ya, terbatas. Kita hanya bisa mendengar dengan jarak berapa meter saja. Sedangkan pendengaran Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Kita hanya bisa melihat dari jarak beberapa meter saja. Namun penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh alam semesta. Tentu berbeda ya akhi. Ya, ini jawaban secara akal yang menunjukkan perbedaan sifat makhluk dengan Khalik. Bagaimana kalian samakan wahai orang-orang mumassilah, wahai orang-orang musyabbihah, sifat Allah dengan makhluk? Sungguh argumen kalian terbantahkan dengan dalil yang sahih, dengan Al-Quran dan akal yang sehat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dari masalah asma wa sifat ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.